Pemirsa, sangatlah penting bagi seorang investor untuk membangun portofolio reksadananya. Bagaimana caranya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Igede Arisudana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Pak Ari, langsung saja yang dimaksud dengan portofolio reksadana itu apa ya Pak ya? Ya, mungkin kita mulai dari definisinya dulu Ibu Chandra ya. Portofolio investasi adalah sekumpulan investasi-investasi yang dimiliki oleh seorang investor. Dalam hal ini kalau kita bicara mengenai portofolio investasi reksadana, artinya seorang investor memiliki beberapa investasi-investasi reksadana untuk tujuan keuangannya. Nah, kiranya bagaimana caranya untuk membangun portofolio reksadana kita, Pak? Langkahnya mudah, Bu Chandra. Jadi yang pertama, investor harus menentukan dulu jangka waktu atau jangka waktu dari tujuan investasinya. Karena kan kita ketahui ya, tujuan keuangan itu jangka waktu biasanya ada 3. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi langkah pertama mudah, tentukan dulu jangka waktunya dan kapan ini harus dipenuhi. Langkah kedua adalah investor tentukan profil resikonya. Jadi toleransi resiko dari investor tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui batas alokasi maksimal pada investasi yang berisiko yang dapat ditanggung oleh investor tersebut. Nah, untuk menentukan profil risiko ini, investor harus menghitung seluruh kemampuan ekonomis yang dimiliki, dalam hal ini usia produktifnya, masih berapa tahun, kekayaan yang dimiliki, kewajiban, pinjaman, dan lain-lain, serta pengalaman investasi sebelumnya sudah ada juga harus diperhitungkan. Dan langkah ketiga setelah tujuan keuangan ditentukan, profil risiko ditentukan, langkah ketiga adalah alokasinya dibentuk. Jadi seperti tadi yang di awal, untuk tujuan jangka pendek, meskipun investor ini punya profil risiko yang tinggi ataupun dia profil risikonya yang konservatif, untuk tujuan keuangan jangka pendek ini hanya cocok untuk investasi di reksadana pasar uang. Sedangkan untuk tujuan keuangan jangka menengah biasanya di reksadana pendapatan tetap, dan untuk tujuan keuangan yang jangka panjang yang biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar ya, ini cocok diinvestasikan pada reksadana yang lebih agresif seperti reksadana saham untuk mendapatkan potensi yang lebih optimal. Tentunya memang resikonya jadi lebih tinggi. Nah, jika kita sudah memiliki portofolio investasi reksadana kita ya, kiranya untuk mengukur keberhasilan dari investasi yang sudah kita miliki seperti apa caranya? Nah, secara berkala atau periodik, sebenarnya investor bisa melakukan review atau analisa terhadap portofolio yang sudah dimilikinya. Jadi dia akan melihat. Biasanya sih tidak ada patokan yang umum ya, atau 1 bulan, atau setiap 3 bulan, atau setiap 6 bulan, atau setiap 1 tahun. Tapi biasanya setiap 6 bulan itu dirasa cukup pas. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama gitu ya. Nah, review ini dilakukan sebenarnya untuk investor melihat apakah kemampuan ekonomisnya berubah, ataukah yang kedua, sejalan dengan waktu, investasinya itu sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau belum. Ataukah ada salah satu investasi yang tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan investasi yang lainnya, sehingga bobotnya yang awal ditentukan jadi tidak berimbang lagi. Nah, ini perlu diketahui dari investor melakukan review terhadap investasinya. Oke, tapi jangka waktu reviewnya sendiri tidak ditentukan. Sebenarnya ya, Pak? tidak terlalu ada patokan yang pasti. Oke, jika kita bisa tarik kesimpulan, kiranya bisa diberikan tips barangkali bagi pemirsa kita bagaimana membangun portofolio reksadana supaya masa depannya sesuai dengan tujuan keuangannya. Ya, nah investor harus menyadari bahwa untuk tujuan keuangan yang berbeda jangka waktunya, itu investasinya juga berbeda. Jadi untuk jangka pendek yang mementingkan tingkat likuiditas yang tinggi, ini hanya cocok jika penempatan investasinya pada reksadana pasar uang. Demikian pula untuk reksadana yang jangka menengah atau reksadana jangka panjang yang membutuhkan atau yang menginginkan tingkat pertumbuhan modal yang tinggi, ini hanya cocok bagi investasi pada reksadana saham. Jadi penting bagi investor untuk punya suatu portofolio investasi, di dalamnya ada investasi-investasi reksadana yang disesuaikan dengan masing-masing tujuan keuangan yang dimiliki oleh investor tersebut. Oke, jika investor ataupun calon investor ingin berdiskusi barangkali atau ingin tahu lebih lanjut bagaimana caranya untuk membangun portofolio reksadana, kemana harus pergi? Hubungi saja pihak marketing dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Nanti akan dibantu dan dijelaskan lebih lanjut. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Ari atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh